Udah mau ibadah, Bang, mau ibadah. Salam hikmah tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman, ada kabar lagi yang mungkin membuat kita sangat sedih untuk hal itu. Karena teman-teman, di Lampung dan tersebar saat ini di sosial media, ada sekelompok orang yang berusaha membubarkan ibadah. Yang entah mengapa saya tidak mengerti seberapa kelompok ini, golongan ini dan oknum ini begitu sangat ketakutan ketika orang Kristen beribadah. Orang Kristen beribadah mungkin seminggu sekali dan tidak pernah speakernya itu diarahkan keluar supaya orang lain tahu, supaya disadari oleh orang banyak bahwa dia sedang beribadah. Orang Kristen tidak pernah melakukan itu. Tetapi kenapa teman-teman kemudian kita bisa melihat ada sekelompok orang yang marah dengan alasan mengatakan tidak berizin, rumah dijadikan tempat ibadah, dan mohon maaf, sampai mengatakan kalimat bodoh kepada siapapun dia, entah itu hamba Tuhan atau majelisnya. Kenapa sampai sedemikian rupa? Kita bisa melihat ada kebencian yang begitu mendalam di orang-orang ini, teman-teman. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau mungkin orang Kristen tidak punya izin, itu karena apa? Sulit izinnya, dibatasi, atau bahkan tidak diizinkan sama sekali. Nah, maka sekelompok ini begitu kalau lihat orang Kristen ibadah, bawaannya pengen mubarin aja. Saya heran deh, teman-teman ya. Apakah mereka ini tidak memperhatikan pidato presiden? Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah, meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini, karena saya lihat masih terjadi. Dan saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Atau pidato presiden kita tuh sama sekali tidak berwibawa alias omong kosong, karena tidak ada dampaknya. Selepas daripada beliau berpidato, presiden, our president, berpidato, bahwa ada 2 kemudian kejadian yang terjadi lagi, pembubaran, teman-teman. Ini sangat miris sekali apa yang terjadi dengan bangsa ini. Dan saya sebenarnya bagaimana kemudian nanti mengatasinya? Tidak boleh, sudah damai, sudah diatasi, sudah salaman, harus terbuka, teman-teman. Bagaimana itu diatasi? Harus seperti itu. Nah, maka teman-teman, kejadian ini sangat viral sekali dan orang tersebut sampai masuk ke dalam gereja, teman-teman. Orang lagi beribadah, dia masuk membubarkan, seolah-olah dia itu seperti preman dan orang-orang yang tidak punya pikiran. Dia masuk ke rumah ibadah orang lain. Ini sangat berbahaya, Pak Presiden, dan rekan-rekan siapapun kalian yang mengerti tentang ini. Dan katanya kejadian ini di Lampung. Coba teman-teman lihat. Udah mau ibadah, Bang, mau ibadah. Aksi pelarangan ibadah di gereja kembali terjadi. Kali ini dialami Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung pada Minggu 19 Februari 2023. Dalam video yang diunggah Permadi Arya atau akrab disapa Abu Janda, oknum warga tersebut menerobos gereja yang tengah melaksanakan ibadah. Narasi dalam video tersebut menyatakan sekelompok warga yang dipimpin Ketua RT berusaha membubarkan ibadah dengan alasan tidak mau tempat tersebut digunakan untuk ibadah. Sementara itu Abu Janda mengatakan, oknum yang menerobos gereja tersebut sempat melakukan kekerasan fisik terhadap pendeta. Ibadah pun jelas dia tidak selesai
dan jemaat terpaksa pulang karena adanya aksi tersebut. Kalau ada yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di Indonesia, itu pasti penipu, karena toleransi di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kristen fobia semakin keji dan biadab. Kelakuan kaum munafik yang sok bela Palestina tapi di negeri sendiri jadi Israel, menindas umat minoritas, jelas abu janda. Selama aturan SKB 2 Menteri yang mempersulit umat minoritas tidak disentuh oleh Pak Menak Jus Yakut dan Ansor 1, persekusi ibadah seperti ini akan terus terjadi. Dan pembelaan Pak Jokowi pada kebebasan beribadah hanya akan jadi omong kosong belaka. Namun sewu Pak, nuwun sewu Pak, ungkap abu janda. Jalan keluarnya satunya kau Tuhan, tidak ada dua Tuhan. Tapi kayak ginilah kami minta, kami dapat. Aduh Tuhan, maafkan dia ya Tuhan, maafkan dia Tuhan. kalau marah siapa yang marah? Nek saya itu tolol. Udah berjanji nggak akan menggunakan gunung ini dipakai sama dia. Kan bodoh dia. Udah biar ya Bang. Sudah biar aja sana. Ya, tapi kan Apa sih Bang? kalau marah siapa? Nah, oleh karena itu teman-teman, tegas Presiden mengatakan Dandim, wali kota, gubernur memperhatikan hal ini. Ya, nah tolong teman-teman sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal seperti ini tidak boleh kemudian kita hanya diam-diam. Kita harus menyuarakan ini supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Dan kita menghargai Presiden kita sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Dan orang-orang wilayah-wilayah hukum yang ada di sana seharusnya menindaklanjuti peristiwa ini, apa yang terjadi kemudian, dan kenapa ada tindakan anarki, ya, seperti orang barbar yang tidak berpendidikan sama sekali, ya teman-teman. Nah, kita terus up video ini teman-teman supaya hal ini disadari oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kamu ya, bye-bye.